Kenapa was-was kan? Was-was karena akan akan dilakukan pendampingan dua. Sedang artinya ini sama-sama berbeda. Jadi fokus pendampingan kita hari ini ada 4. Jadi fokus pendampingan kita, tema pendampingannya dulu berbahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi fokusnya yang pertama itu diskusi tentang refleksi diri kita dan lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua diskusi refleksi perubahan diri setelah belajar besar dan juga. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi. Ini yang ketiga ini kita lakukan secara coaching. Kemudian fokus yang keempat itu yang bersama dengan rekan-rekan diri, yaitu mengkomunikasikan visi dan kapasitas yang dimoderasi oleh saya. Kita yang pemandu, jadi kita yang menguasai sebentar forum. Jadi dokumen yang sudah dipersiapkan saya lihat sudah ada ya. Jadi sebentar juga kita akan kerja dalamnya setelah yang akan kerja. Iya, kita akan menginput. Kemudian setelah selesai kita berikan kepada saya dokumen aslinya. Kemudian yang ini saya tanyakan proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan setelah saya balik dari pendampingan 1 kemarin. Apa yang sudah jalan setelah saya pendampingan? Kegiatan yang terlaksana setelah pendampingan pertama seperti apa yang saya sebut pada saat pendampingan pertama, yaitu penjemputan siswa itu terlaksana tidak formal terlaksana karena 2 minggu ini kan terisi dengan hari libur. Kemudian kita masuk sekolah 3 hari itu pas PLS apa istilahnya pengenalan lingkungan sekolah. Jadi 3 hari berlangsung PLS, kemudian setelah itu saya pergi sosialisasi di Makassar selama 3 hari dan alhamdulillah hari ini aktif kembali untuk penjemputan ya. Kemudian yang kedua yaitu Sabtu bersih yang setiap Sabtu itu dilakukan kerja bakti bersama dengan teman-teman sejawat dan anak-anak sekalian untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ya, yang berjalan sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu Jumat Sehat, di mana Jumat Sehat itu kita adakan senam kesegaran jasmani. Bapak telah menghimbau ke saya bahwasanya bagus mungkin kalau kesegaran jasmani yang profil Pancasila ya. Tapi terus terang saya sudah melatih di sini mulai dari siswa kelas 3 perwakilan 1 orang, kelas 4 1 orang, kelas 5 1 orang. Jadi total yang saya latih itu 4 siswa. Tapi untuk pelaksanaan senam kesegaran profil Pancasila itu katanya mereka belum hafal. Jadi yang saya bertahap untuk pelaksanaan kesegaran jasmaninya masih saya pakai SKJ 92 ya. Istilahnya kan yang terisi dengan hari Jumat itu SKJ 92 ya. Iya. Tidak ada aktivitas. Iya, alhamdulillah setiap Jumat. Sempat lihat lewat di sini waktu hari ini kalau nggak salah ada aktivitas yang dilakukan di sini di Banjar. Saya nggak tahu apa itu senamki atau apa. Itulah itu yang kemarin. Bisa diam juga. Alhamdulillah. Dimana juga guru juga saya sudah bisa lihat dari kemudian selama kalau dukungan guru di sekolah kami itu alhamdulillah rekan-rekan guru itu sangat-sangat mendukung, namun mereka ini honor. Ya, tidak masalah. Ya. Dukungan mereka sangat antusias.
Namun yang saya garis bawahi yang PNS, mereka kayaknya tidak terlalu aktif. Istilahnya mungkin dia menganggap keren ya seperti atau seperti apa. Karena contoh ini saya bagikan kemarin itu anunya LK-nya yang ya. Dia bilang simpan dulu karena nanti hari Senin baru kita kasih Kak. Tapi saya paksa bilang ambil Mi karena nanti hari Senin baru saya ambil kalau misalnya kita tidak datang. Kayaknya dia tidak terlalu merespon begitu yang PNS ini. Alasannya saya tidak tahu. Iya, tantangan bagi saya. Seperti itu ya. Yang seperti PNS tadi. Yang itu yang tantangan itu ya. Untuk sekarang saya untuk sementara saya ikuti dulu arusnya, maunya apa, kemudian saya pelajari apa dia terus akan membangkan atau pada akhirnya dia akan ikut sendiri dengan arus ini, maksudnya program saya ini, karena saya sudah pada LK pertama dia bukan LK pendampingan pertama ya. Pendampingan pertama banyak ikut. Terus terang itu yang menjadi moderator, kemudian ada juga Pak Burhan ikut. Namun yang kedua ini saya kayak terserah kayak kecil sama dia. Jadi langkah saya ke mengantisipasi tantangan tersebut itu saya mempelajarinya dulu, mempelajari sikap kesehariannya. Apakah dia akan tetap dengan prinsip dia seperti itu ataukah pada akhirnya akan luluh. Tapi kan begini, apakah kita memang sudah pernah bicara komunikasi secara persuasif dengan dua orang tersebut? Maksudnya secara Artinya ketika apa ini hal yang pertama yang mereka lakukan atau sudah berulang kali? ini baru pertama karena pendampingan pertama itu. Juga daripada kita. Iya, kalau keseharian memang seperti itu. Seperti itu adanya. Selalu dia kebetulan dia bendahara itu masuk. Selalu dia kayak kontra dengan saya. Keseharian datang saja di sekolah itu biasa agak-agak jam 9 agak kemudian yang berbeda itu seperti itu juga. Bahkan dia selalu memprovokasi teman-teman yang lain juga. Kalau saya Dengan kan ya, kita coba bicara secara persuasif dengan dia. ya Sebagaimanapun sebagai seorang pimpinan, baik itu kita tidak bisa apa ya, ibaratnya artinya meskipun kita lebih muda daripada pimpinan kita, tetapi kita harus patuh sebenarnya. Tapi ini hal tantangan bagi kita, coba lakukan komunikasi secara persuasif dengan beliau. Seperti apa alur yang mereka inginkan. Mungkin saja ada unek-unek yang belum tersampaikan dari mereka, mungkin saja karena mereka malu atau sungkan atau seperti apa, sehingga dia alasannya dia seperti itu. Karena ini tidak ketemu benang merahnya kalau seperti itu. Kita tidak tahu juga apa maunya dia juga tidak tahu kita akan seperti apa. Kemudian selanjutnya terkait modul ya. Kalau terkait modul nanti ada kameranya Pak Isan ya, fokus di sini karena ini yang paling penting itu upload. Terkait modul di 1.1, 1.2 dan 1.3 kan, itu di modul 1.1 tentang filosofi dihajar Dewantara. Di KHD itu di modul 1.1 penerapan di sekolah itu atau di kelas itu yang ini saya tanyakan sudah disosialisasikan atau belum di kelas itu. Penerapan satu tentang KHD itu yang di kelas yang saya lakukan, alhamdulillah saya kemarin masuk yaitu mengikuti
proses pembelajaran dengan baik siswa kelas 2, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah. Menurut saya itu dan bagi kita yang kurang Bila peran guru atau peran guru, peran guru kita. misalnya Seperti kolaborasi dan berperan memihak kepada murid. Artinya pembelajaran murid itu tidak mesti di dalam kelas terus. kalau mengenai yang 1.2 itu, alhamdulillah setelah saya amati yang kelas 2 itu, pernah juga saya ajak keluar untuk melaksanakan proses pembelajaran. Namun anak-anak antusias pertamanya, tapi lama-lama anak-anak tersebut selalu dia bilang, kapan kita belajar? Padahal ini proses pembelajaran sudah berlangsung. Istilahnya anak-anak tidak anggap belajar kalau dia tidak menulis. Iya. Jadi dia itu anggap belajar kalau dia di dalam kelas dan menulis. Jadi dia bilang, kapan kita belajar? Kalian bisa bilang, oh ini sudah belajar, proses pembelajaran ini. Ya itu. Kemudian misalnya dia tentang prakarsa visi kan ya. Visi sekolah ini yang saya tanyakan ada di visi tadi. Iya. Nah, tapi tempel juga kan Ada di depan. Oh, di depan gitu. Kemudian visi guru penggerak ada juga kan ya. Baik. Oke. Apakah visi yang bisa kita dengan visi guru penggerak ini sudah kita terapkan di kelas kita? Atau setidaknya di sosialisasinya Visi guru penggerak. Kalau visi sekolah itu saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwasanya visi sekolah itu ya adalah terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berkualitas. Bukan ya? Bukan ini. tapi ada kan ya. Iya ada. Sudah saya sosialisasikan dengan mereka. Kemudian yang sisi terakhir di kuncinya kita yang menulis komunitas praktisi. Ini komunitas praktisi artinya baru mungkin kita dengar ya setelah Iya. karya kemarin. Iya. Ya, komunitas praktisi apakah di sekolah ini sudah ada atau baru mau dibentuk atau sudah terbentuk? Terus terang, kalau di sekolah kami ini komunitas praktisi itu belum ada. Namun kemarin saya sudah bentuk rapat, mengadakan rapat dengan teman-teman untuk pembentukan komunitas praktisi tersebut. Dan pada saat itu kami video proses pelaksanaan rapatnya dan alhamdulillah apa nama praktisi yang kita bentuk. Apalagi kemarin Pak Muis yang apa wajib Sudah ada kan? tapi ya tinggal pelaksananya belum terlaksana. Ya, ini sudah satu langkah Iya. awal kan? Iya. Pakai baju. Artinya kita mengambil nama ini tentu mempunyai filosofi. Iya. Apa kita mengambil? Iya. Menjelaskan. Saya ambil nama komunitas praktisi itu Apakah Baji karena Apakah Baji itu istilahnya Apakah Baji, kata dasar Apakah Baji itu bahasa daerah ya. Kemudian kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Apakah Baji itu artinya merenovasi, memperbaiki dari yang rusak menjadi baik. Nah, kalau di sekolah itu rusak itu kalau misalnya anak-anak yang rusak istilahnya dia tidak tahu membaca. Nah, kita usaha kita untuk memperbaiki yaitu dengan Apakah Baji itu. Iya. Artinya ada dokumentasinya bisa saya ambil hari ini. Ada. Ini tadi. Ada videonya. Anunya pembentukan komunitasnya Iya. ada. Oke, jadi karena di sini sudah ada. Sudah ada pembentukannya namun belum terlaksana karena ini kan baru hari ini yang aktifnya. Arahnya juga kita mungkin belum tahu kita nanti Mei setelah terbentuk. Ya.
Oke, mungkin sebentar saya bisa Ya, jelaskan. iya, butuh juga bimbingan dari Bapak. Oke, iya kan. Ini menarik. Di sini itu, jadi kalau sudah terbentuk seperti ini, artinya sudah selesai. Sebentar kita komunikasikan ya. Jadi untuk sesi coaching saya anggap selesai dari ini. Kemudian kita lanjut ke sesi pemaparan. Bisa aja kan ya. Oh iya, ke sisi komunikasi lagi sisi teman-teman alumnya. Oh iya. Terima kasih. Ya. Saya kira sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita masuk di sesi keempat, yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi prakarsa perubahan diri. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sesi kali ini kita akan melakukan panduan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi kita akan bersama-sama merancang membuat visi sekolah dengan alur-alur yang akan sebentar dipaparkan oleh Ibu Ani Elvira sebagai CDP Angkatan 8. Siap. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa alur yang akan kita lalui sebentar. Jadi alurnya Ibu Elvira akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan di diri dia sebagai guru penggerak dan visi sekolahnya, kemudian mengajak peserta diskusi untuk mengisi kalimat umpan. Ada 6 ya, ada 6 dari bisa dilihat di belakang, ada 6 kalimat umpan pertanyaan yang akan kita isi sebentar. Jadi kalimat umpan itu kita selesaikan dulu satu kalinya. Kita selesaikan dulu satu, kemudian teman-teman menempel. Setelah semua menempel, kita beralih ke pertanyaan kedua. Begitupun sampai di kalimat umpan ke-6. Setelah semuanya tertempel, baru kita kembali ke nomor 1. Kita membacakan hasil dari teman-teman itu, kemudian kita pilih satu yang mana yang paling menarik di situ. Kemudian yang didapatkan itu kita ajak guru yang menulis itu untuk bercerita kenapa dia memilih jawaban seperti ini. Jadi satu kalimat umpan satu saja guru, dan gurunya harus semua dapat sampai di 6. Kemudian yang setelah kita gurunya mempresentasikan, kita masukkan ke visi sekolah, kita cocokkan. Kemudian kalau ada yang berubah atau direfleksi, di situ kita akan sesuaikan di sini dengan visi sekolah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Elvira untuk mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolahnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya berdiri ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Di sini saya selaku CGP Angkatan 8, yaitu perkenalkan nama saya Andi Elvira Majid SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto. Saya akan mendiskusikan, memaparkan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, seperti apa yang terlihat pada layar, bahwa Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian boleh melihat ke depan bahwasanya ada visi sekolah UPT SD 19 Bangkalan yang kita miliki sekarang adalah terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berkualitas, berbudi pekerti luhur, serta berwawasan luas. Baik, Bapak, Ibu guru, teman-teman sekalian boleh mencatat. Kemudian visi sekolah kita ini kita angkat atau kita bahas sebentar. Kalau kita memasuki kalimat lumpang, kemudian saya masuk pada
visi saya selaku guru penggerak, di mana visi saya itu yaitu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas dan nasionalis dalam era globalisasi. Nah, di sini ada pemaparan saya tentang visi saya selaku guru penggerak, yaitu berakhlakul karimah, berakhlakul karimah. Nanti boleh digeser dulu Pak Mes ke sana supaya peserta bergerak di ke depan. Ya sedikit, oke, mantap. Di atas telah jelas bahwa berakhlakul karimah itu yang menggambarkan bagaimana profil Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Kemudian berkarakter. Berkarakter di sini menggambarkan bagaimana profil Pancasila itu yang gotong royong, mandiri dan kreatif. Selanjutnya cerdas. Di sini kami angkat cerdas, di mana cerdas itu menggambarkan profil Pancasila yang dimensi bernalar kritis. Kemudian nasionalis. Nasionalis di sini bagaimana kita menggambarkan profil Pancasila yang berbineka global. Kemudian prakasa perubahan diri di sini berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil Pancasila dimensi yang mandiri, di mana saya angkat di sini adalah berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri atau dimensi mandiri profil Pancasila pada siswa SD UPT, maaf mungkin salah ketik di atas, UPT SD 19 Mangkala melalui pembiasaan dan pembelajaran. Itulah prakasa perubahan diri saya. Kemudian di sini ada tahapan bagja yang berdasarkan perubahan diri, di mana ada buat pertanyaan. Pertanyaan utama, ada pernyataan di sini, ada beberapa poin. Pertanyaannya ada dua, di mana yang pertama, mengapa siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan? Terus terang, saya sengaja angkat di sini prakarsa di sini saya ambil, yaitu untuk mengangkat percaya diri, kepercayaan diri. Bagaimana siswa supaya percaya diri untuk tampil di depan? Kalau saya lihat, kalau saya bandingkan antara, maaf, saya di sekolah SD Tanah Toa dan di sini itu anak-anak masih canggung ya, masih takut untuk tampil di depan. Bahkan dia sangat malu untuk tampil di depan. Makanya saya angkat supaya kepercayaan dirinya tinggi atau ada pada diri siswa. Jadi untuk itu saya angkat bagaimana supaya anak bisa percaya diri untuk tampil di depan. Nah, di sini ada buat pertanyaan utama, yaitu pertanyaan yang pertama adalah mengapa siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Nah, tindakan yang saya ambil yang pertama itu adalah melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan, penelusuran mengenai rasa percaya diri kita atau percaya diri anak. Kemudian yang kedua, memberi motivasi manfaat percaya diri. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan guru sejawat. Dan yang terakhir, mencari referensi tentang peningkatan rasa percaya diri. Nah, di sini boleh kita menyimpulkan bahwasanya melalui tindakan-tindakan yang saya ambil yang 4 poin ini anak-anak bisa tampil untuk percaya diri, tampil di depan dengan tanpa ada rasa malu. Kita ajak siswa ke depan untuk tampil dengan apa adanya saja dulu untuk tahapan awal.
kita perkenalkan diri, misalnya perkenalkanlah nama kita siapa. Biasa ada anak-anak canggung, malu, bahkan malu, takut untuk bicara. Untuk itu kita kasih motivasi supaya dia tidak malu, supaya dia bisa memperkenalkan dirinya dengan teman-temannya. Baik, kemudian langsung saya pada jabarkan rencana. Ada di sini beberapa pertanyaan, ada 5. Kemudian yang saya angkat 2. Yang pertama, apa langkah sederhana pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kedua, bagaimana target waktu untuk mencapai sikap percaya diri tersebut. Nah, tindakan yang saya ambil di sini ada 7, namun yang saya akan bacakan hanya 2 juga, karena hanya 2 juga pertanyaan yang saya ambil, yaitu bertanya motivasi kepada siswa yang percaya diri. Misalnya, kita tanya kepada anak tersebut, bagaimana, apakah anak-anakku bisa menyampaikan atau bisa memperkenalkan diri? Nah, kita tanya begitu. Awalnya, langkah awal yang kita ambil. Kemudian yang kedua, bertanya kepada siswa tentang ketakutan siswa mengapa tidak memiliki rasa percaya diri. Misalnya kita ambil sampel, ada siswa yang malu, misalnya kita persilahkan ke depan untuk memperkenalkan diri, lantas dia malu. Nah, itu kita ajak, bujuk supaya dia bisa tampil di depan. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, sekarang biar bagaimana dia malunya, tetap kita harus arahkan untuk tampil di depan. Sekarang kita akan memperkenalkan diri. Nama kita siapa, nak? Misalnya nama saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa, Bu. Dan tidak usah takut. Kita ajak, kita bujuk supaya dia tidak malu. Dia bisa mengeluarkan suaranya. Yang pertama, nama saya Nisa, Bu. Tidak apa-apa, tidak berurutan, maksud saya. Tidak apa-apa berantakan caranya menyampaikan. Yang penting dia bisa berbicara di depan temannya. Lain kali bisa tampil untuk menyampaikan pelajarannya atau pendapat dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini saya akan masuk pada kalimat terumpang. Nah, kalimat terumpang di sini, kalimat terumpang kita akan menempelkan sticky note. Bagaimana? Ada beberapa poin, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, ada 6. Kalimat terumpang ini kita menempelkan sticky note. Ini sticky note namanya. Bapak-bapak dan ibu guru menulis apa yang kita dambakan untuk, misalnya yang pertama, kita mimpikan murid yang seperti apa. Setiap guru tulis nama di atas, misalnya Haja Kartini, tulis Haja Kartini, tulis kita memimpikan murid yang seperti apa. Apakah yang percaya diri, misalnya saya kasih contoh, apakah yang percaya diri atau murid yang seperti yang rapi atau bagaimana? Ini ada tadi, boleh. Ini warnanya tergantung apa yang menjadi warna kesukaan kita untuk pertanyaan. Iya. Karena ini adalah psikologi kita tercermin dari jawaban anak sendiri. Iya. Nanti saya simpan seperti sini. Iya. Warna apa yang akan kita ambil? Iya, warna ya. Pertanyaan pertama. Ya, boleh. Baik, boleh Bapak Ibu sekarang memulai untuk mengisi kalimat terumpang tersebut. Yang pertama dulu, kita mimpikan murid yang seperti apa? Ya. Tulis nama di atas, misalnya Anna, titik. Baru tulis kita mimpikan murid yang titik-titik, yang seperti apa? Misalnya yang pintar atau yang seperti ini, yang tidak
yang tidak malu ataukah yang bagaimana? Jelaskan. Tapi ambil Pak Muiz stikernya, baru kita tempelkan. Satu, kita fokus di pertanyaan pertama. Ya, kita fokus pada pertanyaan. Kita tulis, kita nama kita yang mengisi. Ya. Bebas warna apa? Karena warna Iya. akan sebentar mencerminkan pribadi dari masing-masing Iya. guru. Nama misalnya Sapari, terus dia ada Sapari. Baru kita mimpikan murid yang seperti apa? Ini yang katakan tadi Bu ya, cita-cita anak SD Mati Robaji Iya. di masa yang Akan akan datang. datang. Bisa kalau memimpikan di anak yang beriman dan bertakwa, yang berkarakter, apa yang kita impikan. Iya. Boleh. Bersusun sendiri kali. Ya, bersusun. Dari yang pertama sampai yang terakhir yang keenam. Kita mimpikan murid yang titik-titik, apakah yang bertakwa, apakah yang cerdas. Bisa lebih dari satu jawabannya. Ya, satu saja. Apa namanya? Yang tersedia di belakang. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Untuk pertanyaan pertama, jangan dulu Kak, dia nanti terlibat sebentar. Maksudnya ini yang sudah dikerja semua. Nah. Mana tadi